Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Firmansyah dengan NIM 2304314 dari program studi S1 Akuntansi dan dosen pembimbing Dr. Zul Afdal SPD MPD dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Wirausaha adalah kemampuan untuk mengenal sesuatu yang ada pada diri, yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar lebih optimal. Wirausaha muncul pada abad ke-18 diawali dengan penemuan baru, seperti adanya mesin uap, pemintal, dan lain-lain. Tujuan utamanya yaitu memperluas organisasi melalui inovasi. Pada dasarnya manusia itu pasti membutuhkan makan, minum, dan sebagainya. Maka jika kebutuhan ini semakin banyak, sesuai perkembangan zaman, maka pengangguran pun akan semakin meningkat dan jika tidak ditanggulangi ini akan menyebabkan ke arah yang negatif. Tujuan dan manfaatnya yaitu mendeskripsikan strategi mahasiswa dalam mengembangkan usaha di era revolusi industri 4.0, mendeskripsikan strategi menjalin kerjasama dengan orang lain, mendeskripsikan strategi untuk mengatasi masalah dalam menjalankan usaha. Kajian pustaka, pengertian kewirausahaan, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti gagah, berani, perkasa, dan usaha berarti bisnis. Ya, jadi wirausaha atau entrepreneur yang merupakan kata serapan dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang artinya menjalankan. Jadi apa yang dijalankan yaitu usaha. Sehingga istilah entrepreneur atau wirausaha diartikan sebagai orang yang berani dalam berusaha. Pengertian era revolusi industri 4.0 yaitu upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksinya itu berjalan dengan internet, ya. Kemudian analisis APKL. Belakangan ini industri 4.0 itu sering digemakan oleh banyak orang. Tapi sampai saat ini banyak masyarakat yang masih belum tahu apa itu industri 4.0. Ya, jadi di Indonesia, perkembangan industri 4.0 ini didorong oleh Kementerian Perindustrian. Ya, Airlangga Hartarto mengatakan agar Indonesia bisa bersaing di negara lain di bidang industri. Jadi revolusi industri 4.0 menyebabkan ketidakpastian bagi bisnis karena meningkatkan perubahan dalam teknologi dan kebutuhan pelanggan. Jadi pastikan bahwa kita mengelola profil pelanggan itu dengan baik agar bisnisnya berkembang secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan ada analisis USG ya, pendidikan kewirausahaan itu memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter dan kecakapan hidup anak. Jadi pendidikan kewirausahaan ini bisa membantu anak-anak untuk mengembangkan sikap kreatif, inovatif, mandiri, ya, leadership, jiwa kepemimpinan, bagaimana mengelola uang. Nah, pada industri 4.0, perubahan mendasar juga dalam menggunakan komputer dan robot. Perbedaannya dengan revolusi sebelumnya yaitu kalau 4.0 ini perpaduan kemajuan kecerdasan buatan AI, robotika, Internet of Things, IoT, percetakan tiga dimensi, rekayasa genetika, komputer kuantum, dan teknologi lainnya. Nah, dengan revolusi ini bisa memberi pengaruh di bidang perekonomian sehingga meningkat, yaitu membuka sektor peluang untuk kewirausahaan dan UMKM sehingga memberikan dampak pengaruh pada kewirausahaan. Nah, jadi penyebabnya apa? Penyebab revolusi industri 4.0 ini terhadap kewirausahaan, pertama situasi politik yang stabil. Kemudian Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Dan adanya penemuan baru di bidang teknologi. Nah, jadi dengan adanya penemuan baru ini bisa mempermudah cara kerja dan mampu meningkatkan hasil produksi, lebih efektif dan lebih efisien. Dampaknya apa terhadap kewirausahaan? Ada dampak positif dan negatif tentunya.
Kalau positifnya kemudahan dalam mengakses informasi. Nah, itu lebih mudah ya dalam mengakses informasi. Kemudian efektivitas dalam bidang produksi itu mengganti tenaga manusia ya. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional, kemudian, peningkatan peluang kerja, seperti yang tadi di awal akan mengurangi pengangguran. Dan dampak negatifnya apa? Lebih rentan terhadap serangan cyber karena proses produksinya menggunakan mesin, ya. Kemudian butuh biaya besar. Tentu iya, karena, mesin-mesin itu tentu harganya bukan murah ya, tidak murah. Kemudian adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat di kota-kota besar. Dan yang terakhir berdampak untuk lingkungan karena penggunaan mesin ya, bisa jadi asapnya mungkin berdampak polusi yang tidak baik. Nah, bagaimana solusinya? Jadi tadi sudah disinggung di awal, solusinya itu adalah pendidikan. Pendidikan kewirausahaan itu memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter dan kecakapan hidup anak. Kenapa? Karena di wirausaha, anak-anak itu akan belajar bagaimana mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan mandirinya. Kemudian sikap leadership-nya, pemimpin, cara memimpin, pandai mengelola uang, dan memiliki jiwa pantang menyerah yang tinggi. Nah, kita masuk ke pembahasan. Wirausaha di era revolusi ini bisa menyatukan dunia digital dan fisik, ya, menyebabkan dan menggunakan informasi. Penyebabnya yaitu situasi politik yang stabil, kemudian Inggris kaya akan bahan tambangnya, kemudian ada penemuan baru di bidang teknologi, tapi tentu, memiliki dampak tersendiri. Ada dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya itu kemudahan dalam mengakses informasi ya, kemudian efektivitas memproduksi, kemudian meningkatkan pendapatan dan meningkatkan peluang kerja. Kemudian dampak negatifnya lebih rentan terhadap serangan cyber, kemudian butuh biaya besar ya, modal yang besar, kemudian adanya urbanisasi dan dampak lingkungan terhadap, teknologi atau mesin-mesin. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari penelitian atau pengumpulan informasi dari berbagai sumber tadi dapat disimpulkan, eee mendeskripsikan strategi mahasiswa dalam mengembangkan usaha, bisnisnya di revolusi industri 4.0. Kemudian kita bisa mendeskripsikan strategi menjalin kerjasama dengan orang lain, kita bisa mendeskripsikan strategi mengatasi masalah, dan bisa mendeskripsikan bagaimana strategi memotivasi mahasiswa lain dalam berwirausaha di era revolusi 4.0. Penyebabnya apa tadi? Situasi politik, Inggris banyak bahan tambang, adanya penemuan baru. Nah, untuk saran, meningkatkan lagi pertumbuhan industri kreatif, misalnya, iklan pada televisi lokal ya, jangan pada internet saja, jadi pada televisi lokal, televisi Indonesia, dan memperbanyak banner yang dipasang di jalan, spanduk-spanduk, sehingga masyarakat lebih banyak melihat dan mengetahui. Saya Iksan Firmansyah, terima kasih. Sekian presentasi pada, pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.